Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Dila. Apa kabar kalian adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan selalu menjaga protokol kesehatan dengan 3M. Yang pertama, menjaga jarak. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, memakai masker. Kalian harus patuh ya dan selalu taat. Nah, baiklah adik-adik, pada materi ini Kak Dila akan menjelaskan materi tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, adik-adik mampu menjelaskan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, adik-adik mampu menjelaskan sikap Nabi Muhammad SAW terhadap kaum kafir Quraisy. Dan yang ketiga, adik-adik mampu mengetahui apa yang dapat kita teladani dari kepribadian Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, adik-adik juga mampu mengetahui dan menjelaskan sifat-sifat mulia apa saja yang wajib dimiliki Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian simak video dan penjelasan dari Kak Dila berikut ini. Baiklah adik-adik, Kak Dila akan menjelaskan materi yang pertama. A. Nabi Muhammad SAW santun dalam menyampaikan kebenaran. Tahukah kalian adik-adik, Nabi Muhammad SAW merupakan seseorang yang sopan dan santun dalam bertutur kata. Beliau tidak pernah membeda-bedakan atau memandang seseorang dari status sosial, warna kulit, suku bangsa, atau golongan. Beliau selalu berbuat baik kepada siapa saja, bahkan kepada orang jahat atau orang yang pernah menghinanya. Nabi Muhammad SAW mempunyai perilaku dan akhlak yang sangat mulia. Beliau memiliki budi pekerti yang agung. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian simak dan perhatikan video kakak berikutnya. Seperti dalam firman Allah surah Al-Qalam. Perhatikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ahulukin azim. Dan artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Yang kedua, bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW terhadap kaum kafir Quraisy? Tahukah kalian adik-adik, ketika kaum kafir Quraisy menuduhnya gila, beliau tidak marah. Beliau tetap teguh, tenang, dan sabar. Beliau berhasil dalam berdakwah karena mampu menahan diri ketika menerima celaan dan makian dari kaum kafir Quraisy. Tahukah kalian adik-adik, ada beberapa hal yang dapat kita teladani dari kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, santun dalam berbicara. Yang kedua, santun dalam perbuatan. Yang ketiga, santun dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat, santun ketika berhadapan dengan orang yang membencinya. Ayo kita perhatikan penjelasan dari kakak berikutnya. A. Santun dalam berbicara. Dalam tutur kata Nabi Muhammad SAW selalu mengedepankan kefasihan dan keindahan, tidak berbicara spontan namun penuh dengan persiapan. Yang B. Santun dalam perbuatan. Selalu mengajarkan agar kita bersikap santun terhadap sesama, saling menghormati dan mengasihi. C. Santun dalam pengambilan keputusan. Nabi Muhammad SAW berpegang teguh pada petunjuk dari Allah. Beliau tidak pernah salah dalam menentukan sikap karena beliau adalah orang yang bijaksana dalam segala hal. D. Santun ketika berhadapan dengan orang yang membencinya. Meskipun Nabi Muhammad selalu dihina, dicemooh, dicaci maki, dianggap sebagai orang gila, dilempari kotoran, berulang kali ingin dibunuh,
namun beliau tetap pemaaf, tidak pernah ada dendam dalam diri beliau. B. Sifat-sifat mulia yang wajib dimiliki Nabi Muhammad SAW. 1. Ada sidik. Sidik artinya jujur dan benar. Nabi Muhammad memiliki sifat yang jujur dan benar dalam setiap kata dan perbuatan. Mustahil bersifat kizib yang artinya berdusta. 2. Amanah. Amanah artinya terpercaya. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mustahil Allah bersifat khianat yang artinya mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadanya. 3. Tablik artinya menyampaikan. Seorang nabi dan rasul berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan, maka mustahil bersifat kitman atau menyembunyikan pesan Allah. 4. Fatonah artinya bijaksana dan cerdas. Mustahil bagi seorang rasul itu bersifat baladah atau bodoh. C. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Berdasarkan Quran Surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46, ada beberapa tugas yang diemban sebagai rasul. Yang pertama, syahidan, yaitu menjadi saksi bagi seluruh umat di hadapan Allah di hari akhir kelak. Yang kedua, mubasyiran, yaitu pemberi kabar gembira kepada umat yang beriman bahwa mereka kelak akan masuk surga jika menjalankan perintah Allah. 3. Naziran, yaitu pemberi peringatan kepada orang yang tidak beriman. Keempat, da'iyan ila Allah, yaitu penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala agar mau memeluk agama Islam. Kelima, sirajan muniron, yaitu cahaya yang menerangi umat Islam yang hidup dalam kegelapan dengan ajaran Islam. Nah, adik-adik, setelah mempelajari materi ini, Kak Dila punya satu lagu agar kalian mengingat materi tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nah, Kak Dila akan memberikan liriknya di video, kalian tinggal mengikuti saja. Ayo adik-adik, kita nyanyi bersama. Amanah itu dapat dipercaya. Lik itu menyampaikan. Fatonah itu artinya cerdas. Demikianlah video yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa ya adik-adik, like, komen, dan subscribe tentunya. Dah.